Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Farah Firda Adiningsih, NIM 2014 1203 15, dan saya Arif Katul Afifah, NIM 2014 1203 18. Di sini, di mata kuliah akuntansi syariah, kami akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Dosen pengampu Bapak Rahmat Purnomo. Langsung saja untuk penjelasannya. Untuk yang pertama adalah mengenai definisi sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah. Untuk yang pertama adalah kebebasan bertransaksi. Namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizolimi dengan akad yang sah. Yang kedua adalah bebas dari maghrib. Maisir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Gharar yaitu menipuan atau ketidakjelasan. Riba, pengambilan tambahan dengan cara batil. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Untuk yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Untuk yang kelima, ada pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Oleh karenanya, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Penjelasan selanjutnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip sistem keuangan Islam. Yang pertama adalah aktivitas usaha harus sesuai syariah. Nah, kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Untuk yang kedua, kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat, dapat mengurangi resiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard. Yang ketiga yaitu larangan spekulatif. Larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Kemudian yang selanjutnya adalah uang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Untuk yang kelima, pembagian resiko. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi resiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, larangan riba. Kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Materi selanjutnya yaitu instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu untuk yang pertama adalah akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertain contract. Kelompok akad ini adalah untuk yang pertama mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas ketentuan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pihak dana sepanjang tidak ada unsur kesenjangan atau kelalaian oleh pengelola. Untuk yang kedua atau yang B yaitu musyarakah, adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pihak modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu komitmen dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang ketiga atau yang C, sukuk atau obligasi syariah, merupakan surat utang yang berprinsip syariah. Untuk yang D atau yang keempat, saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah.
Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijaroh dengan bentuk charty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah murabbahah, transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan atau maghrib yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga disepakati antara pembeli dan penjual pada saat transaksi dan tidak boleh berubah. Untuk yang kedua, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dan yang ketiga adalah istihsan, memiliki sistem yang mirip dengan Islam. Namun dalam istihsan, pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau ditanggungkan selama jangka waktu tertentu. Biaya istihsan diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontribusi dengan kontrak pembelian barang melalui pemesanan atau order khusus. Dan yang D atau yang keempat ini yaitu ijaroh, adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Untuk yang ketiga atau kelompok yang ketiga, akad lainnya meliputi syarof, adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Oke, yang selanjutnya yaitu yang B, wadiah, adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kepada penitip diambil pihak penerima titipan wajib menyertakan kembali uang atau barang titipan tersebut. Nah, wadiah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak didaya gunakan. Sedangkan yang kedua adalah wadiah yadhamanah, di mana uang atau barang yang dititipkan boleh didaya gunakan dan hasil pendayagunaan tidak terdapat kewajiban untuk dibagi hasilkan oleh pemberi titipan tersebut. Yang bagian C adalah qordatul hasan, adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Dan untuk yang D, al-wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk jasanya itu. Yang dititipkan dapat memperoleh fee sesuai imbalan. Dan untuk yang E, kafalah, adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang suatu pihak kepada pihak lain. Dan yang F, hiwalah, adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak yang lain atas dasar saling mempercayai. Dan yang G, rohan, merupakan sebuah perjanjian dengan jaminan aset berupa penahanan harta milik si peminjam atas peminjaman yang diterimanya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.